Good day to feel beautiful. You're back in Magna Talks Beauty with me, Shahnaz. And me, Sailor Mani. And Cantika. As you can see already, damn. I mean, kalau bisa dari podcast nggak bisa ngeliat sih. Ada Cantika guys, ada Cantika. Ada Cantika Abigail di sini. Iya. Cantika Abigail tadi ya kan. Kita akan ngomongin the journey of self-acceptance, gitu. Bisa nggak kita ngomong gitu? Bisa. Bisa. Kalau lo yang bilang apa aja bisa. Diain. Gak ada yang berani. Iya, aku pokoknya revisi, gak ada yang berani revisi. Iya, karena dia punya scoliosis. Iya. Penyakit yang menakutkan. Tapi langka. Sangat langka. Yang punya lu doang. Alhamdulillah ya. Nggak. Kita akan ngomongin journey-nya Cantika nih. Karena kan lo banyak share juga mengenai self-acceptance, berkembang dengan limitations yang lo punya gitu. Kita akan mulai dari Kenapa nih? Mulai dari apa? Kok jadi ngeliatin gue? Sebenarnya gue bingung. Tunggu pancingan ya? Iya. Nggak. Kan kalau gue lihat lo sekarang kayaknya lo udah jadi seorang perempuan yang mungkin bisa dibilang lo datang pun sudah dengan percaya diri gitu, kayak ada dominasi lah gitu di situ. Wow. Tapi pastinya kan, pastinya nggak segue. No, bukan scoliosis. Pusing. Iya, kayak gitu. Jadi awalnya untuk menjadi seorang Cantika yang sekarang tuh journey-nya gimana sih? Wih, panjang kalau kayak gitu. 27 episode bisa ya? Bisa. Oh, satu episode tahun. Boleh. Iya panjang sih pastinya. Cuma emang bisa dibilang gue kira-kira 2011 tuh berarti berapa tahun lalu? 9 tahun lalu lumayan terberat dalam hidup karena waktu itu masuk kuliah pertama. Kayaknya itu kayak lumayan titik dimana gue semakin pengen kenal sama diri gue lagi tuh kayaknya tahun 2011 itu tuh. Masuk kuliah pertama, terus gue pilih musik. Satu subjek yang gue suka banget selama dari umur kecil sampai mau masuk kuliah itu. Dan aku kayak perjalanan kuliah bakal happy banget nih, nyanyi-nyanyi, lalala ketemu teman-teman yang juga suka musik gitu kan. Turns out waktu dipelajarin, musik nggak segitu menyenangkan kayak yang gue pikir. Iya, jatuhnya kok teori ya teori, pasti juga nggak seneng. Iya, tetap ujung-ujungnya mumet dan kayak semester 1 sampai 3 tuh gue benar-benar gue salah masuk jurusan gitu. Terus sampai mikir gitu, udah di titik kayak gitu dan di tahun yang sama juga tiba-tiba gue terkena lah si penyakit salah satu penyakit autoimun ini namanya psoriasis. Awalnya kayak pas tahu apaan sih ini kok gatel, kok nggak nyaman segala macem. Terus tanya nyokap gue juga kayak ini apaan ya kayak gitu. Kayak di keluarga kita nggak ada yang kena gitu. Jadi awalnya tuh gatel dulu. Awalnya gatel di kulit kepala. Jadi tiba-tiba kayak ini kenapa sih gatel banget, terus yang kayak setiap malam tuh garuknya heboh banget. Pagi-pagi pas mandi keramas kayak aduh perih banget satu kepala gitu. Karena luka kan, karena digaruk. Terus habis itu akhirnya periksa ke dokter. Dokter yang pertama salah diagnosa lagi. Kayak ini tungau karpet gitu. Ya, tapi gue kayak masuk akal sih karena di tahun itu gue pertama kali masuk ke lingkungan baru yaitu kampus dan gedung kampusnya ya Fakultas Musik ini karpetan. Jadi gue kayak cocok logi kayak iya kayaknya bener tunggal nih. Gue lupa lagi tuh gitu. Iya. Makasih ya udah ngingetin gue. Bakal gue pakai. Kosa katanya ya. Kita tunggu dia pakai ya. Pressure. Nah terus habis itu dari situlah kayak tunggal nih ya. Mulai di di kosan semua dibersihin segala macem lalala. Tapi kan tiap hari harus ke kampus juga kan. Dikasih obat tapi kok nggak mempan. Akhirnya pindah dokter kedua baru akhirnya bilang kamu kena psoriasis.
waduh apa itu ya gitu, benar-benar satu terms yang kayak gue nggak pernah denger, nggak segitu familiarnya. Kalau misalnya kayak accent gitu kan mungkin kita lebih sering kayak apaan tuh dok, terus dia jelasin gini-gini segala macem. Dari saat itulah, di tahun itu bener-bener yang kayak wah gila sih ini, dan gue udah mulai nyanyi kan, maksudnya udah mulai jadi performer gitu yang membutuhkan gue kadang pakai baju gimana segala macem, dan si stylist ini udah nyebar dari kepala terus ke muka, ke badan, semua ke kaki segala macem gitu. Pokoknya di tahun-tahun itulah gue sempet yang nggak pede dan apa ya, bener-bener, dan gue waktu itu masih GAC kan bertiga, jadi kan kayak kalau satu pakai baju apa ya yang lainnya harus sepadan gitu kan. Nah kadang gue BM banget kayak boleh nggak bajunya yang kayak tangannya ketutup, ininya kan celananya panjang, padahal kayak venue-nya panas banget gitu kan. Gue nggak pede dan malas ditanyain orang kayak itu kenapa gitu. Karena merah ini masih ada nih ya sekarang. Ini kalau ini kayak udah sembuhan, tapi dia kayak lebih putih daripada kulit gue, jadi tetap kayak orang pasti akan itu kenapa gitu loh kan. Mending kalau orang yang beneran emang kayak berempati terus mau jelasin terus kayak oh gini-gini. Ada yang kayak takut nular gitu sebel. Kalau gue jadi lo malah gue tempel. Kayak gue udah punya scoliosis, gue berani. Penyakit apapun takut sama penyakit gue. Malah dipaparin ke orang. Iya paparin. Gitu. Jadi di tahun-tahun itu bener-bener apa ya, gue kayak merasa ditempa banget. Satu hal yang tadinya nggak pernah ada selama gue 16 tahun hidup, jadi kayak loh kok muncul nih apaan nih gitu. Dan dokter benar-benar dari dokter kedua itu langsung bilang kayak oh ini penyakitnya belum ada obat secara medis, belum ada obat yang bisa nyembuhin. Gue kayak terus dia selalu kayak kamu jangan stres dong ini. Hah? Gimana caranya? Gimana nih? You right now making me stressed. Asli, karena setiap gue ke situ dia marah-marah kan, gue jadi pulang stres ya kayak gimana sih konsepnya nih gitu. Dia mungkin kena scoliosis juga. Mungkin dia Leo atau Virgo. Gue Aries. Gak harus baik. Berarti lo terapi atau gimana sampai saat ini? Akhirnya diobatin kan. Gue pindah-pindah dokter banget sampai akhirnya shout out to Tante Titi karena dia salah satu orang yang kena juga dari masa muda dan dia kayak lumayan jadi sahabat gue untuk ngobrolin tentang hal ini gitu kayak Tante aku gatel banget nih, gimana? Kamu lagi di mana? Gitu. Misalnya kalau gue lagi di luar negeri, di sini Tan, di sana lagi dingin nggak? Iya lagi dingin. Nah kalau dingin tuh emang, pokoknya dia kayak udah lebih hatam kan. Kamu kurangin gluten, pasta gini-gini. Akhirnya ketemulah sama dokternya dia juga, profesor ini. Terus akhirnya udah dikasih obat minum awalnya. Cuma kayak obatnya tuh super keras kayak sebenarnya ini bukan obat psoriasis, ini obat kanker darah. Tapi kayak bisa ngobatin psoriasis. Jadi kayak oke gitu. Jadi kayak gue harus minum itu setiap hari. Terus sampai di titik dia kayak coba kamu cek darah supaya buat cek fungsi organ kayak siapa tahu kan soalnya obatnya keras banget kan. Takutnya kayak ada yang bermasalah. Badan gue kuatnya nih. Ternyata puji Tuhan waktu pas tes masih semuanya normal segala macam. Terus akhirnya baru berpindah ke obat suntik. Jadi gue setiap bulan suntik. Udah mungkin ini mau hampir 2 tahun lah ya, setiap bulan gue suntik. Terus masa-masa PSBB dari bulan Maret itu kan dokter gue, profesor itu sudah umurnya lanjut usia kan. Jadi dia juga nggak bisa praktek kan. Jadi gue kayak gue melakukan kayak suntik sendiri di rumah. Gitu. Belajar kayak gitu. Berapa suntikan berarti setiap bulan? Setiap bulan tergantung kalau gue lagi kayak parah banget 2 vial gitu. Tapi ya sekali suntik. Kalau misalnya lagi enggak untuk maintain 1 vial. Tapi ya emang belum ada benar-benar obat yang nyembuhin. Cuma semakin banyak gue kayak ngomongin ini di social media, di platform yang gue punya tuh gue semakin banyak dapet info juga dari orang-orang kayak cobain obat alternatif yang maksudnya bukan chemical gitu yang kayak ini lebih herbal lalala. Di aku soalnya bekerja nih gitu. Jadi sekarang banyak sharing sama teman-teman juga sih. Which is nice. I like how lo terbuka sekali itu on social media juga. Jadi kayak secara nggak langsung juga ngebuka ke orang kalau kayak penyakit ini ada loh di dunia ini dan kayak it's okay. Mungkin ada beberapa kondisi manusia yang memang nggak dilihatnya sebagai normal, tapi kayak we can actually like get through and that doesn't make us less than. True. So, dan gue seneng the fact that kalau kita semakin speak up, si power tadinya kan gue pikir kayak ini akhir hidup gue nih, gue dapat penyakit ini gitu kan. Kayak udah gue tahu di otak gue menurut dokter nggak bisa sembuh.
Terus kayak kalau dilihat orang gue nggak pede, kayak bener-bener udah hancur deh gitu. Dan katanya kayak, oh ini bisa nurun ke anak makin kayak, wah anak gue dapat penyakit yang sama, harus ngelewatin hal yang sama segala macam. Pokoknya semakin tahu tuh kayak semakin terpuruk banget gitu. Tapi ternyata waktu pas gue beraniin untuk kayak tiba-tiba gue nge-post kayak benar-benar bare face, dan waktu itu lagi flare up banget dan ibuku tuh kayak pink merah gitu. Di Instagram gue post itu, gue benar-benar kayak sempet deg-degan, aduh ini bener nggak ya gue kayak gini nih gitu. Tapi ternyata waktu pas gue ngebuka diri gue dan ngasih ke orang, power ketakutan akan si penyakit itu tuh makin kayak ringan aja gitu, kayak karena gue ngerasa ternyata banyak orang yang kena juga. Gue ngerasa kayak relate sama teman-teman, dan semakin intinya si penyakit itu semakin gak punya kuasa, ngerti gak sih, untuk di pikiran gue kayak, oh lu masa depan lu kan gini-gini tuh semakin gak ada gitu. Gue senang banget sih dengan kayak, I feel like when you kind of like show the world that mungkin ini sesuatu yang sangat tough gitu, tapi kayak karena kita manusia, kita sukanya relate to each other. Jadi kalau misalnya kita berani untuk bilang kayak, yo, misalnya kayak gue punya psoriasis, misalnya orang kayak, wow, that exists and it's okay, and oh my god, there are a lot of people yang melakukan yang melalui hal yang sama gitu. Bener. Itu powerful sekali, dan I think that's the power of representation sih. Apalagi dengan social media, kayak lo makin ngeliat banyak orang dengan kondisi yang berbeda-beda yang speak up, dan akhirnya mereka menemukan platform kayak kebersamaan gitu. Bisa sharing banget, lega bener gitu. Akhirnya burdennya kayak dibagi. Jadinya kayak oh ya udah ya kadang ada stresnya juga, tapi juga sekarang lebih gampang ngejalanin hari itu kayak ya nggak apa-apa sih, ya ini emang lagi flare up aja gitu. Jadi lebih kayak normal gitu. Dan kalau misalnya gue ketemu oknum-oknum yang kayak, ih itu kenapa, kayak dari nanyanya aja gue udah bisa sense ini orang kayak sangat judgmental banget. Kenapa tuh gitu? Takut ketularan, atau kayak misalnya aku juga dulu sih pernah gatal-gatal, tapi untung aku nggak sebanyak kamu ya gitu. Kalau udah ketemu kayak gitu, gue kayak ini penyakitnya Kim Kardashian, gue langsung itu aja. Karena Kim Kardashian name drop gitu ya. Kayak something in common with Kim Kardashian gitu. Asli gue kalau udah ngejelasin ke orang, dia kayak ini orang sebenarnya dia nggak berempati, sebenarnya dia cuma kayak komen aja. Gue langsung kayak, oh ini Kim Kardashian juga kena. Oh my god, tapi itu start mulai kayak celebrities who have scoliosis. Biar gampang ya. Ya kayak, excuse me, kayak Obama had this. Excuse me. Nanti gue cari deh kalau gitu. Scoliosis soalnya agak susah. Itu langka sih. Itu cukup langka. Tapi Fiktif lagi. Atau Vladimir Putin mungkin ya, teman saya. Teman saya Kim Jong-un. Jadi scoliosis. Ya tapi yang gue mau highlight kan adalah gue sangat kagum sih sama keberanian lo untuk ngomong mengenai apa yang terjadi sama badan lo dan kondisi lo gitu ya ke banyak orang. Karena apa? Karena lo kan seorang idola dari remaja-remaja ini ya, dan itu penting banget untuk memanusiakan idola-idola mereka gitu. Nggak kayak idola lo anak bebek. Iya. Nah kalau berarti maksud gue untuk lo bener-bener bisa accept kondisi gue nih seperti ini dan akan sedikit menghambat gue ketika perform, itu gimana tuh? Jadi gue kayaknya apa ya bilangnya ya, seiring berjalannya waktu gue menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian hati gue adalah obat yang paling manjur. Even though kayak dokter bilang kayak nggak ada obatnya lah segala macam, tapi gue percaya banget kayak kalau di kepercayaan gue kayak agak hati yang bahagia adalah obat yang paling manjur gitu kan. Nah, ada dan lagu juga kan? apa? Hati yang gembira. Iya, lagu gereja. Nggak tahu kan? Tuh kan, gue nggak tahu. Itu lagu sekolah minggu. Nanti aku ajarin ya, aku guru sekolah minggu. Gue bolos sekolah minggu. Enggak, gue Yang penting komsel guys. Terus waktu pas kayak gue mulai cerita misalnya ke satu orang, gue menemukan si kedamaian itu tuh gitu. Ternyata kayak, oh waktu gue cerita, kok hati gue kayak lega, dan ternyata nggak apa-apa, nggak semenakutkan yang gue pikir. Terutama kalau gue cerita ke orang yang tepat ya pastinya. Akhirnya gue melakukan itu terus, maksudnya misalnya lagi ketemu orang, terus gue kayak ngeliat
kok kayaknya sama kayak gue misalnya, karena psoriasis tuh sangat terlihat di kulit kan, jadi kayak gampang ngedetect satu orang kena atau enggak gitu. Kayak pas ngeliat, Mbak sorry aku pengen ngobrol deh, terus kayak nanya Mbak, iya nih aku, terus langsung dia curhat juga tuh. Gue jadi kayak wah ini kok kayak menyenangkan ya bisa cerita kayak gini. Dan itulah yang membuat gue berani untuk menggunakan platform gue sebagai wadah untuk yaudah deh gue pokoknya tiba-tiba satu hari olahraga, terus gue pas ngeliat ke matahari, terus gue kayak ngeliat handphone, gila ini kok lagi parah banget muka gue, terus gue kayak selfie, habis itu kayak bodo amat post aja gitu. Dan benar-benar ternyata emang apa namanya, gue menemukan kayak kuncian untuk bikin hati gue bahagia ya dengan kayak sharing ke orang gitu. Jadi seiring berjalan waktu itu yang membuat gue berani untuk ya udah emang gue emang lagi kambuh, emang lagi gatel, emang lagi nggak sempurna nih kuatnya, ya emang ini journey yang harus gue lewatin gitu. Dan gue merasa sangat penting untuk membagikan itu instead of selalu kayak ngepost hasil akhirnya pas udah happy doang itu. Karena menurut gue semua image yang kita lihat di social media is very powerful, but at the same time it's also superficial. Kayak banyak banget yang superficial gitu. Jadi kenapa kita nggak memulai culture untuk membuat itu tidak superficial? Ya udah memperlihatkan apa yang kita lewatin aja dari awal, terus journey di tengah-tengahnya, mau itu jatuhnya kayak terus lo bisa bangun lagi, ya di share aja ke teman-teman gitu. That's true. Iya sih, kayak mempunyai platform untuk berbagi tuh is very important. Stay relatable and stuff. How did you come to terms with apa ya, kayak karena gue advokat yang sangat kuat dalam kayak self-awareness and self-acceptance gitu loh. Dan bagi gue panjang sekali untuk tahu diri gue kayak apa tuh panjang, terus untuk menerimanya tuh tambah panjang lagi. Banget. Jadi kayak I don't know man, kayak apalagi lo harus deal with like obat dan konsultasi dan lain-lain. Kayak how did you get your mind always right, dan kayak ini buat gue, ini semua buat gue, dan ini gue unik dan demi kesehatan gue. Nggak bisa selalu kayak gitu sih ya. Maksudnya kayak pasti ada saat-saatnya kayak gue benci banget, kenapa sih gue harus minum obat ini, kenapa sih gue harus suntik, kenapa gue harus kayak datang ke dokter, gue nggak boleh makan ini, karena banyak banget tarangannya kayak benar-benar pasta terus daging, karena tapi gue juga udah vegan sih, cuma maksudnya kayak daging merah, susu, banyak banget yang kayak nggak sebaiknya tidak dikonsumsi gitu kan. Jadi pasti banyak momen juga di hidup yang gue sebel sama hidup gue sebenarnya gitu. Cuma gimana kayak akhirnya bisa ngelewatin itu, karena gue ngeliat apa ya, fondasi hubungan lu sama pencipta lu ini nggak apa-apa ya, agak nggak apa-apa ya, spiritual. Jadi kayak menurut gue itu sangat penting, karena di dunia nggak ada yang pasti nih yang gue bisa pegang, yang kayak oh ini udah kalau gue begini udah pasti gue sembuh gitu, nggak ada. Dan menurut gue satu-satunya yang pasti ya cuma hubungan gue sama pencipta gue. Jadi itu yang buat gue kalau misalnya lagi kayak down banget, benar-benar ya udah kayak lepasin aja semua ke dia, kayak nangis-nangis. Gimana sih kalau mau apa namanya ranting juga kayak ini gimana kalau ngasih ini kejadian di hidup gue segala macam gitu. Tapi benar-benar kalau orang-orang banyak yang bilang lu nggak mungkin ngelewatin sesuatu tanpa udah dikasih toolsnya nih sama Tuhan, itu gue percaya banget gitu. Ternyata pas gue udah ngelewatin beberapa tahun dengan penyakit ini, gue ngerasa ini kayak kekuatan gue malahan, karena kayak nggak semua orang ngalamin, ya nggak sih? Kayak jadi lu punya kekuatan sendiri, lu punya cerita sendiri, lu punya kekayaan lu sendiri, even though it's not material, tapi kayak menurut gue pengalaman hidup jauh lebih membuat seseorang bisa kaya, gitu. Apa namanya? Jadi gue melihat ini sebagai ya itu kekayaan gue, dan emang journey yang harus dilewatin gue percaya banget bakal ngebuat gue jadi wanita yang jauh lebih kuat dari hari kemarin gitu loh. Bener sih, bener-bener. Kayaknya emang lo nggak bisa milih gimana caranya Tuhan nempa lo gitu ya. Kayak ya udah, ternyata penyakit yang tadinya lo kira adalah buruk buat lo, ternyata bisa menjadikan lo lebih baik. Iya sih. Ya kalau misalnya kayak gue nggak kena itu, hari ini gue nggak tahu gue mau ngomongin apa gitu, ngerti nggak sih? Girl. Kita bisa cari, karena kita kan presenter profesional ya. Anda presenter kan? Anda. Saya
menemani. Hype girl ya, hype girl. Tapi itu penting banget sih, itu kayaknya yang harus di-highlightkan gitu. Karena emang semua orang journey-nya juga beda-beda. Beda-beda. Tapi along the way lo menjadi seseorang itu, pasti lo ketemu sama orang yang mungkin ada similarities di journey-journey itu nggak sih? Makanya lo senang sharing, karena sharing itu pasti kan bikin lo lebih apa ya, lebih jauh lebih ringan gitu untuk menghadapi hidup ini gitu kan, dengan lengkap dengan problem-problemnya, karena emang problem yang kita punya di depan kita juga kita nggak pernah tahu kan apa kan gitu. Yeah, that is very true. Dan di karir gue ngerasa kayak maksudnya si kekayaan journey gue bersama Soraya Says ini tidak terjadi di karir gue. Maksudnya gini, gue sangat iri loh kalau denger orang, maksudnya bukan iri sih, kayak I wish gue bisa ngerasain apa yang dia lewatin ya. Gue sangat kagum sama orang-orang yang kayak misalnya di musik nih, musisi tapi yang benar-benar mau dari nol gitu, ngerti gak sih? Kayak, ya gue ada tuh pengalaman kayak ke radio-radio ngasih demo, terus gak diterima. Itu gue kayak, kira keren banget nih orang, sampai akhirnya dia bisa di titik sekarang. Karena gue di musik, nyokap gue dulu penyanyi, opa gue kayak Simon Cowell sini gitu, kayak yang bikin AB3, yang bikin gitu-gitu. Jadi kayak pintunya secara otomatis udah terbuka ya. Dalam tanda kutip udah terbuka gitu. Jadi gue benar-benar mulus banget, kayak terus ketemu Gamal Audrey, terus kita mulai tiba-tiba Sony yang kayak ya kita pengen kontrak mereka, bukan kita yang ke Sony yang minta-minta bikin demo gitu, gitu mereka ya. yang pengen. Yeah. Jadi benar-benar kayak mulus banget. Makanya kalau ditanya kayak gimana perjuangannya dalam musik, gue nggak bisa segitu. Ngerti gak sih, nggak bisa segitu ngasih value yang berbobot seberbobot pengalaman gue dengan si Soraya Says ini gitu. Jadi gue kayak percaya banget apa yang kita sekarang lewatin, masalah yang kita lewatin tuh benar-benar kekayaan yang kita bisa share di depannya gitu. That's really nice. Iya, that's nice. I like hearing that. banget. Dan apa ya, gue tuh kadang kaget juga lo bisa mengakui seperti itu ya, kalau perjuangan gue nih privilege lo gitu. Gue nggak sulit lo ngelewatin hal ini, karena ada banyak yang akhirnya bikin drama gitu. Gue tuh dulu tuh susah, padahal ya nggak susah amat gitu kan. Cuman bikin TikTok di supermarket. Gue nggak tahu tuh. Sorry, itu ya ntar. Iya. Got you girl. Iya sih, gue bener-bener suka sekali, dan menurut gue kalau misalnya lo tahu lebih banyak dan mencoba mengerti diri sendiri, otomatis ya, kalau misalnya kayak kebijaksanaan lo udah up there, lo jadi bisa ngerti ngeliat orang lain gimana cara lo ngeliat diri sendiri gitu. Jadi lo ngerti kalau oke, mungkin dari luar dia kayak gini, tapi maybe she's going through something else in her life gitu-gitu, because we go through something in your life. Jadi menurut gue itu juga suatu privilege juga gitu, untuk kayak bisa tahu apa sih kondisi-kondisi kita di dalam hidup ini gitu. Terus gimana ya cara kita bisa menanganinya dengan baik gitu. Kalau misalnya gue dulu, oh my god, like I'm gonna share this right now. Yes please. But basically kayak gue skolios tuh udah parah banget derajatnya tuh. Jadi kalau misalnya nggak tahu skolios itu apa, basically kayak tulang punggung gue tuh bentuknya S. Kalau orang normal ya lurus aja nih, kayak dude, kayak she normal or whatever. Tapi kalau gue kayak whoop, she kind of a snake charmer. Jadi kayak gue agak meliuk-liuk.com gitu kan. Capek ya? Dan pas gue tahu itu tuh pas SMP, dan kondisinya adalah nyokap gue lagi ngukur kebaya kain gitu, kayak Nadia, untuk kawinan ini kamu udah lama banget kayak Bukan lo yang kawin come kan? on, I mean I was 12. I just want to make sure. No, Nami. Siapa tahu ada yang I'm udah single and nge-tag ready. dari dulu gitu, di tag. Oh my god, takut. Serem. Terus? But anyways, iya sekarang tuh nyokap gue, kamu kakinya panjang sebelah ya? Semua kayak, what? Panjang sebelah? Semua kayak, dulu gue aktif banget kan di sports gitu, terus dia kayak, mungkin gara-gara aku kebanyakan nendang bola kali, mau karena aku suka main bola gitu. Dicek kalian nanti ke rumah sakit, terus kayak, ya boleh gitu. Terus gue kayak, oh my god, kaki gue panjang gara-gara gue main bola, oh my god. Terus kayak, terus pas ke rumah sakit ternyata kayak, dilihat gitu panggulnya, oh tinggi sebelah, panggul gue yang sebelah kanan. Berarti 3 cm. Terus dokter kayak mungkin ini bisa dibawa ke chiropractor untuk ngeliat spine. Ngeliat lagi ternyata kayak ke atas tuh kayak gara-gara ini lebih tinggi nih. Spine kan harus kayak gini. Dari ini lebih tinggi ini jadi kayak ngedorong, ini jadi bengkok. Terus gara-gara ini bengkok, ini dorong atas jadi bengkok. Jadi itu maksudnya gue udah 35 derajat. Atas bawah tuh ya 30 derajat lah, banyak gitu. Dan itu udah termasuk kayak lumayan parah ya. Lumayan parah sebenarnya, tapi mungkin gara-gara gue masih kecil jadinya
nggak ada sakit, nggak nyeri gitu. Kalau Nggak sekarang lo kan, rasain. ya, kalau sekarang kan kayak mau duduk aja gak, gak ada yang Itu mah lonying lebay. mau pipis gak ada yang terus ya udah terus kata dokternya, basically nyokap gue bilang, kayaknya kamu harus pakai brace. So it was like a full on body brace. Oh ya? Iya itu gue selama SMA kelas 1 pakai basic itu. Gue kalau misalnya mau berangkat pagi-pagi, nah dia kalau udah pakai BH segala macam ke mama ya, iya ke mama, terus udah dipasang, jadi itu gede banget, kayak apa namanya besi, terus bawahnya tuh kayak ada agak gips gitu dari plastik. Basically dipakai cekrek belakang tuh kayak ngetutup cekrek gitu, 2 besi. Sakit nggak tuh? Terus enggak. Terus di apa namanya dicantolin gitu kayak ada belt dari belakang di ke depan cekrek, dan dari belakang juga cekrek ke depan. Jadi gue kalau sekolah kayak gitu udah kayak gini, udah mam udah pakai seragam, kayak dasi, terus brace tuh sampai leher. Dan warnanya tuh warna nude gitu, warna dibikin warna kulit lah. Cuman gue hello, I was like what 15, 16, malu lah. Iya, Pas sekolah harus pakai kayak gitu, kayak mah ada shawl nggak? Jadi gue setiap hari pakai shawl warna hitam. Oh gitu. Karena sekolah gue dulu nggak boleh pakai kayak kardigan warna-warna tuh nggak boleh. Jadi kayak gue pakai warna hitam. Udah gue ke sekolah kita naik jemputan juga kayak susah. Oh, kamu Terus kayak pas sampai sekolah kayak semua orang kayak what's wrong with her? Terus gue kayak yep, keep walking to the class, keep walking. Terus sampai I thought it's winter here. ya kayak excuse you, it's cold in my heart. Nggak sih, nggak in my heart. My heart was like warm. Terus pas sampai kelas warm. Basically kayak guru-guru tuh magically nggak ada yang komen, kecuali satu guru geografi. Dia bener kayak lagi ngajarin. I'm like it wasn't like the fuck doing kayak gitu. Cuma lebih kayak Nadia, why are you acting like someone who has scoliosis? Gue kayak on point. Zam, you got me figured out. Like, kok bisa sih? gak tau. Jadi kayaknya dia tuh punya temen juga yang scoliosis pakai brace gitu. But I didn't talk to her about it karena kayak malu. Terus lo diem aja pasti gituin? Gue kayak iya aja. Terus sekarang pada lanjutin tugas. Terus gue kayak I hate this gitu. Tapi like what I hate most is the fact that gak bisa main bola dong. Gak boleh. Jadi kalau misalnya scoliosis tuh gak boleh kayak high impact exercises, ya kan? Gak boleh yang kayak hantaman gitu. Hantaman itu tuh harus kayak diringankan. Jadi gue udah gak boleh. Jadi gue gitu. Dia cuma ngomong itu. Tapi sendiri. Wow. Gue kan suka lari, main basket, main bola, gitu kan. Kayak pasti. Even I sign up for like baseball, pas banget kayak SMA tuh gue apalagi baseball tuh di lapangan D yang GBK. I had to stop all of that. Pas PE pun PE kayak hi Mr. PE, aku nggak boleh ini karena aku high impact. Sebenarnya kayak nanti kamu nggak lulus kayak I can walk, I can be a goalkeeper or something. Like, tapi itu kan berat banget ya Mat buat seorang teenager gitu. It was really hard. Kayak gue tuh aktif banget dan karena itu gue jadi kayak sedih, muluk, terus nggak banyak aktivitas, and then I gained a lot of weight because of that gitu. Di situ lagi mulai kayak aktivitas lo nggak bakal punya pacar, and I'm like who needs it? Excuse you. Tapi gitu kayaknya. So hard. Tapi lo maksud gue kembali lagi ke gue nggak terlalu percaya yang dibilang nasib gitu ya. Tapi lo merasa nggak kayak setelah lo udah ngelewatin prosesnya baru ngerasa oh itulah kenapa gue dulu dapet ini biar gue bisa menjadi si orang ini. Now, iya, gue sih ngerasa kayak gitu. Kayak imagine if I didn't have scoliosis, mungkin kayak gue nggak bakal. Okay, so the only sports that I could play was not sports sih, basically kayak gue cuma bisa berenang atau kayak jalan sama sepeda dan sepeda. Sekarang nggak boleh kayak sudah kayak mountain bike gitu. Dulu gue soalnya mountain biker. Ya. Wow. I'm like not on the mountain. Tapi kayak di kampung di belakang. Yang gitu kayak trek JPG. Coba ya anak Bintaro BSD ya. Trek JPG di sana ya. Basically gue main sepeda. But iya kalau misalnya gue nggak scoliosis, I didn't fall in love with swimming again gitu. Dan kayak mungkin gue
bisa berani kayak ngambil apa sih kayak scuba diving license gitu-gitu loh. It's because Yeah, like, I yeah. love the water. Yes. And also I feel like I wouldn't love myself as much kalau Yeah, yeah, misalnya gue stay in a shape that I kind of like should be or something. Karena kayak I wouldn't have like the struggle that I have to go Yeah, yeah. through gitu. Yeah, Yeah, Setuju. it Yeah, yeah. shaped me. It shaped me it shaped you. the way Yeah, I am. Or whatever. I be a snake charmer. Yeah. Tapi ya at the end sih kalau menurut gue highlight dari apa yang kita omongin hari ini ya. Bukan hanya self acceptance tapi juga untuk lebih sensitif nggak sih untuk ngeluarin apa ya celutukan yang nggak penting gitu kayak lo tuh kenapa sih lo tuh kok begini sih gitu. Sebenarnya lo nggak pernah tahu journey di belakang Iya. orang ini. Ya, setuju. Dan lu nggak pernah kayak tahu bobot omongan lu tuh untuk orang itu tuh segimana. Mungkin buat lu kayak cuma sepele, tapi buat orang itu kan kayak kalau itu emang insecurity-nya dia bakal langsung kena banget kan. Betul, saya sudah tidak ngomong sama beberapa orang yang menurut saya tidak sopan. Good riddance. Yes, good Biar riddance. mereka belajar sendiri dulu. Kalau udah belajar, boleh balik lagi. Iya. Ya, Kalau Kalau saya dia kayak scoliosis. Kayak, wait, you wanna come back to my life? excuse me. What do you think you are? Tapi beneran, gue ada beberapa orang yang kayak menurut gue kayak nggak worth it dah lo untuk masuk lagi ke dalam hidup gue karena bener-bener nggak deh gitu. Maksudnya Gak adding apapun ke hidup lu juga. kayak nggak penting yang komen-komen yang cuman gemukan lo ini lo itu lo. Bodoh amat gitu. Iya. Ya gitu. Ya Aduh, scoliosis. ya gitu dong. Nggak, kok you're not scary. Tapi thank you ya Cantika udah sharing sama kita. Aku gak scary kan kalau aku kayak gini apa pura-pura banget, aku fake banget. Dia waktu itu pernah ngaku kayak, iya aku tuh kalau bisa ketawa tuh terlalu fake. Jadi siapa sih suami lo ya? Suami gue bilang ketawa gue nggak tulus katanya. tapi kamu ngerasain kan ketulusan dari aku. Harus ada validasi, ya. Tulus bagi gue sih tulus, guys. Bagi gue tulus banget. Tapi itu salah satu insecurity gue loh. Gue selalu dianggap orang yang tidak warm sama orang lain. Padahal gue merasa gue baik-baik aja. Menurut gue lo terlalu hot, jadi lo fiery, bukan warm. Jadi orang takut, ngerti gak sih lo kayak. Bukan cold, Bukan emang cold. mentok yang ke Iya. kanan. Ya mungkin ya. Menurut gue itu sih. Ya Ya, udah. scoliosis lah, you know. The symptoms, it's there. Anyway, please be kind. Please be kind to one Please another. be kind. Yes, if you know yourself well enough, lo bisa lebih respect dan lebih baik ke orang lain. So thank you guys for watching and tuning in. Kita akan balik lagi di Magna Talks Beauty minggu depan dengan banyak topik menarik lainnya. Okay. Bye-bye. See you.